Pengertian Maha Esa. Maha menurut KBBI artinya sangat, amat, teramat. Esa menurut KBBI memiliki arti tunggal. 1. Lalu apa artinya Maha Esa? Apakah keesaan Tuhan itu dimaksudkan untuk mendefinisikan bentuk Tuhan yang tunggal, tak terbagi, tak terbelah, dan semacamnya? Kini saatnya kita bertanya lebih dalam. Jika keesaan Tuhan hanya dipahami sebatas jumlah, bentuk yang tunggal, tak terbagi, dan semacamnya. Jika bentuk Tuhan itu satu, lalu, satu seperti apa yang dimaksud? Apakah satu seperti satu atom, yang ternyata masih bisa dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, satu sel, yang masih bisa membelah menjadi dua, satu unsur, yang memiliki isotop dan sifat kimia berbeda-beda, atau seperti satu titik, yang tidak memiliki panjang, lebar, atau kedalaman? Jika kita menurunkan pemahaman Esa hanya ke konsep matematika atau fisika, kita akan segera menjumpai keterbatasan. Sejarah munculnya konsep Tuhan yang Esa. Sepanjang sejarahnya, bangsa Israel dikenal sebagai umat yang dipanggil untuk menyembah Tuhan yang Esa bukan dalam arti matematis, bukan dalam arti bentuk yang tunggal, tetapi dalam arti sebagai the God, satu-satunya Tuhan yang hidup dan benar di antara ilah-ilah lain. Namun ironi besar terjadi, justru di tengah penyembahan kepada Yod-Hi-Vav-Hi, bangsa Israel berulang kali tergoda menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa bangsa sekitar seperti Baal, Asyera, dan dewa-dewa asing lainnya. Mereka tidak berhenti menyebut nama Tuhan, tetapi mereka memperlakukannya sebagai salah satu dari banyak, bukan sebagai satu-satunya. Inilah akar dari kegagalan spiritual mereka. Mereka gagal memahami keesaan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang hidup, dan menyertai mereka. Bukti dari kitab suci, penyembahan campuran, lalu mereka berkata, "Inilah Allahmu, hai Israel, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Bangsa Israel membentuk anak lembu emas, tetapi tetap mengklaim itu adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ini adalah bentuk sinkretisme, mencampur identitas Allah yang sejati dengan simbol berhala. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, lalu beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Ahab membuat patung Asyera, sehingga Ahab melakukan lebih banyak lagi hal yang menyakiti hati Tuhan. 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Dalam setiap masa, dari zaman Musa hingga para raja, bangsa Israel terus bergumul dengan loyalitas ganda. Mereka mengaku mengenal Yod-Hi-Vav-Hi, tetapi tetap membuka hati untuk menyembah ilah-ilah lain. Ini adalah penolakan terhadap keesaan Tuhan dalam arti yang sejati. Pesan para nabi, Tuhan kita adalah the God, bukan yang lain. Berapa lama lagi kamu akan melompat-lompat antara dua kaki? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan jika Baal, ikutilah dia. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Elia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk netralitas. Kita tidak bisa memperlakukan Yod-Hi-Vav-Hi seolah dia bersaing dengan dewa lain. Dia bukan sekedar satu Tuhan dari banyak pilihan. Dia adalah the God yang tidak ada bandingannya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5. Yesaya menunjukkan bahwa keesaan Tuhan bukan masalah bentuk Tuhan yang tunggal tak terbagi, tetapi klaim mutlak tentang eksistensinya sebagai satu-satunya Tuhan yang sejati dan yang benar. Keesaan Tuhan bukan masalah bentuk Tuhan yang tunggal, melainkan tidak ada yang lain. Dalam terang ini, kita mulai memahami bahwa Tuhan yang Esa bukan berarti hanya ada satu Tuhan secara hitungan, tetapi berarti hanya ada satu Tuhan yang benar, dan itu adalah Yod-Hi-Vav-Hi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pewahyuan Tuhan dalam Perjanjian Lama baru sampai sebatas melawan politeisme, penyembahan kepada dewa-dewa lain, belum sampai pada bagaimana Tuhan yang satu itu mengenai eksistensinya. Dia bukan Baal, bukan Asyera, bukan ilah yang dibuat manusia, tetapi Dia, the God, Tuhan kita itu satu saja. Tuhan yang itu, dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Jadi, konsep Esa atau Ehad bukanlah soal bentuk yang tunggal tak terbagi. Dalam Perjanjian Baru, masalah konflik penyembahan banyak Tuhan telah selesai. Bangsa Israel telah fokus pada penyembahan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang mewahyukan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saat itulah bangsa Israel mengalami pewahyuan yang semakin nyata tentang eksistensi Tuhan.
Tuhan yang mewahyukan diri dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mengenalkan tentang eksistensi Tuhan yang Esa sebagai Aku dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Dan siapa saja yang melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Yohanes 12 ayat 45. Kemudian di akhir-akhir pengajarannya, Yesus mulai memperkenalkan pribadi lain, yaitu Roh Kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Meskipun dalam keempat Injil pernyataan mengenai Roh Kudus ini sudah disebut-sebut sejak awal. Seperti pada pembaptisan Yesus, pengajaran tentang menghujat Roh Kudus yang tak terampuni, dan sebagainya. Jadi, konsep tentang Tuhan yang Esa bukan menunjukkan tentang bentuk tunggal tak terbagi dan sebagainya, melainkan Tuhan yang benar di antara ilah-ilah lain. Sedangkan mengenai bagaimana bentuk eksistensi Tuhan yang benar, secara nyata telah diwahyukan dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, dan oleh Yesus Kristus. Konsep dan pengertian tentang Tuhan yang Maha Esa, semakin menunjukkan tentang keesaan Tuhan yang Maha, keesaan yang tak terselami, keesaan yang tak terbatasi, yang transenden dan di luar jangkauan nalar manusia.